Mari bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kita bangkitkan ini bersama-sama, katakan. Luar biasa. Haleluya. Haleluya.
kemuliaan, bagimu pengagungan. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus, Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Betapa kami mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Betapa kami mengagumi setiap karya-karya Tuhan yang luar biasa. Perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami percaya lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oh, gelombang kesembuhan atas setiap kami ada Tuhan. Malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Yesus Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, boleh katakan shalom. Haleluya. Apa kabar saudara semuanya? Luar biasa, amin saudara. Haleluya. Sebelum disuruh sudah salaman dulu. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Yuk berikan tepuk tangan buat Yesus Allah kita yang luar biasa. Oleh darah anak domba kita dibebaskan, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita kuasa, karena telah dilemparkan Tuhan setiap pendakwa. Haleluya, sama-sama. Oleh anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa dihancurkan oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan buat Yesus Allah. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya, amin. Oleh darah
oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus lagi. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Salam kanan kirimu, katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus lagi kita. Katakan sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah patahkan, mari bersorak. Katakan hei keluarga, hei. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan buat Yesus Allah kita. Ayo sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Katakan bersama-sama hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan hei Tuhan, hei. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Lebih lagi katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya.
Yesus Allah kita. Sukacita dari Tuhan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah urapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Minyak yang baru, hujan awal, hujan akhir tercurah buat setiap kami Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa Tuhan pindahkan kepada orang benar. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Allah. Haleluya, haleluya. Lebih meriah lagi, sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Yesus Allah kita. Bapak ibu saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Semua percaya waktu kita bersuka cita, hadirat Allah Tuhan turun. Amin. Dan waktu hadirat Allah Tuhan turun, kemuliaan Tuhan juga turun. Dan ketika kemuliaan Tuhan turun saudara, berkat-berkat dicurahkan buat setiap kita orang percaya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Lagi katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan bersama-sama seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh lagi, mari jemaat Tuhan, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku, Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya buat kami. Pada malam hari ini kami sudah bersama-sama menyembah-Mu. Biar Engkau disukakan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengar sebagian dari kebenaran-Mu, urapi setiap kami. Hamba minta roh hikmat dan roh pewahyuan melingkupi setiap kami Bapa. Biar Engkau bicara kepada setiap kami lewat kebenaran-Mu pada malam hari ini. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat mendapat kelegaan yang dari Tuhan, yang datang dengan banyak pertanyaan mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Tapi lebih dari itu semua, tarik kami semua Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang hamba berdoa supaya firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun dilepaskan dengan kuat di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga itu menjamah dan mengubah hidup setiap kami. Kami terus dibawa from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa, bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin, amin. Shalom semua. Selamat malam, apa kabar? Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang saya ingin bagikan, saya ingin menceritakan sedikit tentang apa yang saya barusan dengar beberapa waktu yang lalu dari seorang rekan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini berasal dari salah satu kota di Jawa Tengah, kota menengah lah ya, kota menengah. Dia barusan ini pulang melayani di sebuah negara Afrika, negara yang banyak orang kurang begitu suka ke tempat itu. Mungkin saudara pernah dengar nama negara Ethiopia ya. Ethiopia itu salah satu negara termiskin di dunia. Dan dia cerita memang di ibu kota negara ini hanya ada dua lampu merah gitu. Jadi pokoknya kacau balau lah. Nah, beliau ini, hamba Tuhan ini diundang melayani di Addis Abeba. Jadi ibu kota dari negara Ethiopia. Nah, dia bercerita, ini bangsa ini sangat minus ya, sangat miskin. Sehingga untuk berobat pun kadang-kadang seringkali mereka tidak punya uang untuk berobat. Nah, tapi yang luar biasa saudara, di kota itu ada sebuah gereja aliran baptis, bukan gereja karismatik seperti kita ya, seperti GBI, karismatik Pentakosta yang percaya dengan pelayanan kesembuhan, bukan. Tapi ini gereja baptis. Nah, tapi unik saudara, gembala dari gereja baptis tersebut rupanya cukup bisa menangkap hati Tuhan. Dan di gereja itu setiap 2 hari diadakan KKR kesembuhan. Nah, cuma pola mereka tidak seperti gereja-gereja pada umumnya. Jadi jemaah gereja itu kapasitas 1.500 tempat duduk, yang hadir sekitar 2.000 orang. Jadi sisanya duduk di lorong-lorong gereja gitu. Dan tidak ada yang khotbah, jadi jemaah diajak menyembah Tuhan gitu, nyanyi menyembah Tuhan, kemudian mohon kesembuhan. Dan setiap kali KKR selalu ada saja yang sembuh. Dan orang-orang yang sembuh itu nanti mereka pulang ke rumah, ke kampung mereka cerita, saya kebaktian di itu gereja, itu ada KKR kesembuhan, saya disembuhkan Tuhan. Kalau kamu sakit, ayo datang. Dan polanya terjadi seperti itu. Dan banyak mujizat yang terjadi. Dan hamba Tuhan ini cerita waktu saya diminta untuk melayani pelayanan kesembuhan, saya agak gemeter, dia bilang, saya terus terang belum pernah melayani di sebuah KKR kesembuhan. Tapi saya berdoa dengan segenap hati, kemudian banyak yang disembuhkan ya. Dan sangat besar sukacita di kota itu. Artinya begini, Tuhan itu memang saat ini sedang bergerak dengan penuh kuasa. Roh Tuhan sedang dicurahkan dengan dahsyat di bangsa-bangsa. Jadi bangsa Ethiopia, bangsa yang miskin sekali, tapi tetap di situ terjadi kebangunan rohani besar-besaran ya. Pelayanan kesembuhan menjadi hal yang umum di situ. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada cerita, ada seorang misioneri Amerika yang dulu pernah melayani di negara ini. Saudara kalau belajar sejarah, saudara tahu dulu negara Ethiopia ini rajanya itu adalah, dulu ini negara Kristen. Jadi kaisar-kaisar atau raja-raja dari Ethiopia ini sebetulnya dipercaya adalah keturunan dari Raja Salomo dan Ratu Seba. Jadi kalau saudara baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, sekali waktu Ratu Seba ini mengunjungi Salomo. Jadi Salomo dites dengan teka-teki, dengan hikmat. Dan Salomo bisa menjawab itu semua. Dan mereka rupanya menikah. Saya tidak tahu menikahnya resmi atau tidak. Tapi hasil pernikahan mereka itu lahirlah seorang putra. Jadi waktu ratu ini kembali ke negaranya, dia hamil dan melahirkan seorang putra mahkota yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Menelik I. Dan setelah itu turun-temurun yang menjadi raja adalah keturunan Menelik ini. Sampai suatu ketika terjadi pemberontakan oleh kaum sosialis, kaum komunis. Nah, jadi waktu pemerintahan raja-raja ini, kekristenan berkembang dengan bebas, leluasa. Jadi hamba Tuhan Amerika ini dia dipakai untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris ke dalam bahasa setempat. Nah, begitu terjadi pemberontakan dan komunis menguasai negara Ethiopia, para misioneri itu diusir semua ke negara masing-masing. Dan dia sangat nyesal, dia bilang, aduh, dia ternyata baru berhasil menerjemahkan
sekian pasal dari Injil Yohanes. Jadi dia lebih dulu terjemahkan Injil Yohanes, saudara. Yang lain dia belum bisa terjemahkan. Jadi dengan terpaksa mereka pulang ke negara masing-masing dan dia sangat menyesal. Dia berkata dalam hati, waduh, pasti kekristenan di negara ini padam. Karena mereka baca Alkitab aja enggak ada. Gimana cuma ada baru sekian pasal dari Injil Yohanes. Tapi aneh, saudara, sekian belas tahun telah berlalu ketika pemerintahan di negara ini sudah mulai stabil. Dia mendapat kesempatan, dia pulang kembali ke Ethiopia dan dia datang ke desa tempat dia melayani dulu. Dia kepingin tahu apa yang telah terjadi dengan penduduk tempat dia dulu melayani. Dan dia kaget bukan kepalang, ternyata di situ seluruh kampung itu sudah jadi Kristen dan berdiri sebuah gereja yang sangat besar, yang sangat kuat. Ya. Dia kaget, kok bisa terjadi seperti ini? Ternyata orang-orang desa itu saking sederhananya, mereka menerima begitu saja apa saja yang ditulis di Injil Yohanes dan mereka terapkan dalam hidup mereka. Jadi waktu mereka baca pelayanan kesembuhan Yesus, mereka lakukan juga itu. Jadi karena kesimpulan mereka, karena kesederhanaan mereka, Tuhan melakukan banyak mujizat di kampung itu dan akibatnya seluruh kampung itu, seluruh desa itu dimenangkan buat Tuhan Yesus. Jadi luar biasa, saudara, ada begitu banyak kesaksian dari berbagai penjuru dunia ini tentang pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Nah, saudara, hari ini saya mau bagikan buat saudara tentang satu ayat, ya. Kalau tadi saya cerita di awal bagaimana kegerakan Tuhan melanda seluruh bumi, ya. Bahkan di Indonesia pun terjadi revival menurut saya. Ya, kalau saya datang di Jakarta, saya lihat di Jakarta itu banyak gereja bertumbuh. Saya kemarin baru kembali dari NTT, mission trip, pelayanan di kota ND. Kota ND itu sebuah kota kabupaten. Kalau saudara belajar sejarah, dulu Bung Karno, Pak Karno itu pernah dibuang ke situ. Dan konon katanya dia menelurkan Pancasila, konsep Pancasila di kota itu. Nah, saya melayani di sebuah gereja di kota ND kemarin dulu, hari Minggu. Terus terang waktu itu badan saya agak capek, saya agak kurang fit. Tapi saya belum pernah mengalami pelayanan yang seperti itu. Mujizat terjadi, orang-orang dijamah Tuhan, dan akhirnya mereka berterima kasih dengan seorang teman saya yang notabene adalah orang Katolik. Mereka bilang, aduh Pak, terima kasih Bapak bisa mendatangkan seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saya luar biasa atau bagaimana, tapi karena tingkat kehausan mereka, ada level of expectation dari jemaat di situ yang membuat hadirat Tuhan itu begitu mencengkram, begitu kuat gitu ya. Sepertinya apa yang kita katakan mereka sambar dengan iman, sambar. Jadi hasilnya sangat dahsyat. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita pelajari secara survei, saya baca beberapa waktu yang lalu di Amerika itu ada kejadian yang sedikit bertolak belakang. Di Amerika survei mengatakan begini, setiap bulan itu ada 24 gereja baru yang muncul. Tapi setiap bulan juga ada kurang lebih 48 gereja yang tutup. Jadi ngeri juga, saudara. Di sudut bumi yang lain, di Afrika, di mana-mana terjadi revival besar-besaran, tapi di Amerika terjadi penurunan dalam kekristenan. Dan kalau saudara tanya pada saya, pesan apa yang paling penting buat para hamba-hamba Tuhan, ya kita semua hamba Tuhan, buat para pelayan Tuhan di hari-hari terakhir ini, maka saya akan mengatakan Lukas 17 ayat 32. Mari kita lihat, saudara. Saya akan mulai dari ayat ini, ya. Injil Lukas pasal 17 ayat 32, cuma beberapa kata. Lukas 17 ayat 32 berkata seperti ini, ingatlah akan istri Lot. Kalau Alkitab bahasa Inggris cuma pakai 3 kata, remember the Lord's wife. Ya. Ingatlah akan istri Lot. Nah, saya baca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari memakai kalimat begini, ingatlah akan apa yang telah terjadi dengan istrinya Lot. Jadi sekali lagi dikatakan ingatlah akan apa yang telah terjadi dengan istrinya Lot. Nah, saudara, saya ini bertobat lahir baru sekitar tahun 90.
Saya pernah dibesarkan di gereja Pentakosta. Nah, gereja Pentakosta itu sangat menekankan orang untuk baca Alkitab. Nah, saya hitung-hitung ya. Saya baca Alkitab tamat dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau secara berurutan tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 4-5 kali. Tapi kalau yang tidak berurutan mungkin puluhan kali lah. Tapi jujur saudara, sampai dengan hari ini, saya tidak pernah tahu siapa nama istrinya Lot. Nah aneh, Alkitab tidak mengatakan begini, Tuhan Yesus tidak berkata gini, ingatlah akan Abraham, enggak. Atau ingatlah akan Daud, atau ingatlah akan Daniel, atau ingatlah akan Yehezkiel, tidak. Tapi dikatakan ingatlah akan istrinya Lot. Saya baca di seluruh Alkitab, sampai hari ini saya tidak tahu siapa nama istrinya Lot. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa nama istrinya Lot. Tapi aneh, firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kita untuk ingatlah apa yang telah terjadi dengan istrinya Lot. Ya. Remember the Lord's wife. Jadi kalau sampai Tuhan menekankan kepada kita semua, ingat akan istri Lot. Ini pasti satu pesan yang sangat penting. Nah, saya mau mulai dari pesan ini. Ya. Saya percaya setiap hamba Tuhan di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab mengajarkan kepada kita sesuatu. Alkitab ini adalah kitab orang jujur. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari para hamba Tuhan. Tentu hal-hal yang baik, yang positif bisa kita petik. Tapi ada hal-hal yang negatif pun yang kita bisa pelajari. Karena pepatah berkata begini saudara, orang pintar itu belajar dari kesalahannya sendiri. Orang yang lebih pintar itu belajar dari kesalahannya orang lain. Nah saudara termasuk orang pintar apa orang yang lebih pintar? Orang pintar itu belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi orang yang lebih pintar itu belajar dari kesalahan orang lain. Nah hari ini, malam ini kita akan belajar dari kesalahannya istri Lot. Jadi ingatlah akan istrinya Lot. Nah hari ini kita akan belajar beberapa hal. Kesalahan apa yang ada pada istri Lot yang kita bisa pelajari sehingga kita jangan sampai terjerumus ke lubang yang sama, ya. Sekarang untuk bisa mengetahui cerita ini dengan baik, untuk bisa mengetahui peristiwa ini dengan baik, kesalahan-kesalahan ini, mari kita buka bersama di dalam kitab Kejadian. Ya, kita kembali ke kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-19. Kejadian pasal 19, kita akan baca ayat 15 ya, kita mulai baca ya dari ayat 15 saja ya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istri dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Berikutnya, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang malaikat ya, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Tapi larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, saya mau stop sebentar di sini sebelum kita lanjut. Beberapa bulan yang lalu saya pernah sampaikan di tempat ini tentang ini ya, tentang apa namanya, lari ke pegunungan ini. Sejujurnya sebagai hamba Tuhan saya kurang begitu suka dengan orang yang namanya Lot ini. Lot ini memang orang benar, saya percaya dia sekarang ada di sorga. Tapi secara karakter sejujurnya saya kurang begitu suka dengan orang ini. Karena menurut saya orang ini tidak terlalu memberikan teladan-teladan yang baik buat kita. Ya. Dari awal dia diangkat oleh Abraham sebagai pengikut Abraham. Dan dia diberkati, mengalami berkat Tuhan karena Abraham. Satu ketika Alkitab katakan pegawainya Lot dan pegawai Abraham berantem. Dan Abraham sebagai paman yang bijak berkata kepada Lot, Lot, kita ini kerabat, enggak enak lah kalau kita ribut-ribut masalah lahan. Sudah gini aja lah, kamu pilih duluan. Kalau kamu pilih kanan, aku yang kiri. Kamu kiri, aku yang kanan. Pokoknya lu pilih duluan.
Nah kalau kita sebagai orang timur, sebagai orang yang tahu diri lah, kalau kita ini kaya karena paman kita, kalau kita ini bisa diberkati karena orang tua kita, seyogianya kita akan bilang begini, aduh paman gak enak dong. Saya bisa diberkati kayak gini kan karena paman. Saya bisa dapat hidup seperti gini kan karena paman. Paman dong yang lebih dulu milih. Tapi Lot ini termasuk orang yang tidak tahu diri menurut saya. Dia langsung memilih lembah Yordan. Ya kan, dia langsung memilih lembah Yordan. Dan nanti kita akan lihat bagaimana nasibnya karena dia memilih lembah Yordan ini. Ya. Jadi menurut saya Lot ini orang yang kurang baik begitu. Nah, sekarang Tuhan ini mau membinasakan kota Sodom dan Gomora yang ada di daerah lembah Yordan. Nah, Tuhan suruh dia melalui malaikat untuk lari ke pegunungan. Nah, saya pernah ajarkan beberapa bulan yang lalu, kata pegunungan ini telah diselidiki oleh para pakar Alkitab. Di pegunungan itu ada satu kota yang namanya Rehobot. Jadi sebetulnya rancangan Tuhan yang sempurna buat Lot dan keluarganya adalah supaya mereka lari ke pegunungan atau ke Rehobot. Rehobot itu berarti luas atau lapang, di mana terdapat kepenuhan janji Tuhan. Tapi keluarga ini ternyata cuma lari sampai di Zoar, nanti kita akan lihat. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Lot kepada mereka, jadi dia menawar nih. Janganlah kiranya demikian tuanku. Berikutnya. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan atau ke Rehobot, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Jadi sok tahu juga ini orangnya. Sehingga matilah aku. Berikutnya. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, ya. Izinkan kiranya aku lari ke sana. Ya. Bukankah kota itu kecil, jika demikian nyawaku akan terpelihara. Berikutnya. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Ya. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Berikutnya. Cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Jadi Tuhan merancangkan Lot untuk lari ke pegunungan atau Rehobot, tapi Lot dan keluarganya malah larinya ke Zoar. Nah, kita sudah pernah bahas di sini, Zoar itu artinya kecil atau tidak berarti. Ya. Berikutnya, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Berikutnya, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Ayat 25. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, ya, apa saudara? Menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sayang sekali, ya. Dia tidak berhasil menggenapi destininya. Nah, saya berharap kita semua tidak mengalami nasib seperti istrinya Lot. Makanya firman Tuhan dengan tegas berkata, mengajar kita, ingatlah akan istrinya Lot. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa kesalahan dari istri Lot yang bisa kita petik pelajarannya supaya kita jangan sampai gagal seperti istrinya Lot. Kesalahan yang pertama dari istrinya Lot adalah dia berlambat-lambat. Tadi kan kita sudah baca, malaikat berkata, lekaslah bergerak. Tapi istrinya Lot berlambat-lambat, ya. Jadi jangan kita berlambat-lambat. Seringkali dalam hidup ini kita seringkali berlambat-lambat, ya. Saya satu kali bebean dengan satu anak penari. Penari mereka ini punya proyek menggelar karpet merah ke bangsa-bangsa. Jadi luar biasa saudara, ini ada satu grup ini memang dipakai Tuhan lagi luar biasa, dahsyat. Dalam 3 bulan terakhir ini, grup ini, mereka sudah berhasil mengirimkan misioneri ke lebih dari 150 negara di dunia ini, hanya dalam waktu 3 bulan. Benar-benar terjadi yang namanya kingdom explosion. Ya. Nah, kemudian saya lihat di profile picture dari anak gadis ini, dia tulis gini, Serbia will save. Serbia shall be safe gitu. Saya tanya kemudian,
memang kamu mau ke Serbia? Sudah ke Serbia? Oh belum, tapi kami lagi beriman mengumpulkan dana untuk bisa ke Serbia. Dan artinya mereka ini akan menari-nari di jalan-jalan di negara Serbia, kemudian memberitakan Injil kepada masyarakat di sana, mengadakan doa keliling, doa profetik, deklarasi dan sebagainya. Tapi kemudian dia bertanya gini, Bapak enggak ikut? Enggak mau ikutan? Saya bilang, ya ada banyak hal yang saya harus pertimbangkan. Ya, karena untuk ke Serbia itu bukan biaya yang murah. Dan sebagai orang yang sudah berumah tangga, apalagi sebagai hamba Tuhan, kita ada jadwal-jadwal yang tidak bisa kita langgar seenaknya saja gitu. Tapi kemudian anak ini ngomong begini, Pak, kalau kairos Tuhan itu sedang lewat, harus segera disambar Pak. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Pertama saya agak kesal terus terang, saya pikir ini anak remaja, anak kemarin sore ngajarin kita hamba Tuhan. Tapi kemudian saya merenung, apa yang dia katakan ini sebenarnya benar. Karena seringkali dalam hidup ini kita berlambat-lambat saudara. Ketika waktu kairos Tuhan lewat, kita tidak segera menyambar. Nah percayakah saudara bahwa ada yang namanya momentum. Dalam hidup setiap kita itu ada yang namanya momentum ilahi. Dan momentum ini kadang-kadang cuma lewat satu kali, dan kalau saudara lepas begitu aja, dia tidak akan datang kali yang kedua. Makanya mutlak, sangat mutlak bagi setiap kita itu untuk punya keakraban dengan Roh Kudus. Sehingga ketika momentum Tuhan itu lewat di depan kita bisa segera menyambar dan masuk dalam kegerakannya. Makanya di dalam kitab Tawarik itu ada satu suku Israel, itu namanya Bani Isakhar. Bani Isakhar ini punya urapan khusus, anointing, special anointing, yaitu kata Alkitab mereka itu bisa mengetahui tentang masa-masa yang baik. Kalau Alkitab bahasa Inggris mengatakan ini Bani Isakhar ini punya pemahaman mengenai times dan season. Nah ini yang saya sebut urapan Bani Isakhar. Makanya kalau saudara mau serius dengan Tuhan, supaya jangan sampai ada momen dari Tuhan yang terlewat begitu saja dalam hidup saudara dan saudara tidak berhasil meraihnya, mari sama-sama minta kepada Tuhan, berdoa, katakan Tuhan berikan kepadaku yang namanya urapan Bani Isakhar. Karena urapan itu banyak jenisnya saudara ternyata. Nah kita perlu urapan jenis ini, urapan supaya kita bisa bergerak senada dan seirama dengan Tuhan. Ketika momentum Tuhan itu lewat, segera kita sambar. Nah saya minggu lalu, saya memberanikan diri berangkat ke Flores, ke NTT, itu karena saya tidak mau momentum itu lewat begitu saja. Saya tidak mau lewat begitu saja, karena memang ini masanya dalam sebelum Desember ini bagi saya ya, setiap orang berbeda, bagi saya ini adalah kairos Tuhan untuk saya bergerak. Dan ketika saya dikasih jadwal, saya langsung ambil minggu lalu itu. Dan hasilnya memang dahsyat saudara. Saya cuma melayani minggu malam, tapi hadirat Tuhan begitu kuat, jiwa-jiwa dijamah Tuhan, ya, terjadi istilahnya kingdom explosion, sampai ibu gembalanya dan bapak gembalanya sangat bersyukur. Mereka merasa apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar profetik, sama seperti apa yang Tuhan telah kasih kepada mereka. Nah ini namanya kita bergerak dalam kairosnya Tuhan. Makanya jangan seperti istrinya Lot, berlambat-lambat. Karena kalau kita seringkali berlambat-lambat, kita tidak akan berhasil mendapatkan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Ingat sekali lagi, setiap kita itu akan menghadapi lembah penentuan dalam hidup kita. Ada yang namanya kairos Tuhan, ya, ada yang namanya momentum ilahi. Dan momentum itu kalau kita tidak segera sambar, akan terlewat dan tidak akan terulang lagi. Ya, makanya belajar untuk bergerak senada dan seirama dengan Tuhan. Jadi jangan berlambat-lambat. Karena kalau kita berlambat-lambat, kita mungkin bisa saja gagal mendapatkan janji Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kesalahan yang kedua dari istrinya Lot adalah, saya rasa kita tidak usah buka ayatnya, tadi kita sudah baca. Kesalahan yang kedua dari istrinya Lot adalah dia menoleh ke belakang, saudara. Nah banyak orang Kristen itu suka menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu bukan sekedar noleh begini, tapi secara rohani punya pengertian mengingat-ingat masa yang lalu. Nah kalau kita terlalu banyak mengingat masa lalu kita, ya, baik yang cemerlang maupun mungkin yang rusak, itu bisa menghalangi kita untuk
maju ke tempat di mana Tuhan mau kita berada. Saya mau kasih contoh saudara, seorang bernama Rasul Paulus. Ya. Coba kita lihat, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Rasul Paulus memberikan kita semua satu contoh tentang supaya kita jangan menoleh ke belakang. Nah ini, Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu aku anggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berikutnya ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya Yesus dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah saudara, ayat 10 ini tidak akan bisa kita alami kalau ayat 8 dan 9 itu belum kita lakukan. Kalau saudara ingin kenal Yesus lebih dalam lagi, saudara jangan menoleh ke belakang. Nah saya percaya waktu Paulus mengatakan hal ini, itu paling tidak ada dua sisi dari kehidupan dia yang dia tidak mau menoleh ke belakang. Yang pertama, secara positif, Paulus ini dulunya orang pintar. Dia orang pintar, dia ini ahli Taurat yang hebat, dia ini sekolah di bawah pendidikan Gamaliel, orang yang luar biasa, pengetahuan dia luar biasa, tapi setelah dia mengenal Yesus, dia katakan semuanya itu aku anggap sampah. Itu yang pertama. Tapi secara yang sisi negatif pun, saya percaya Paulus juga mungkin mengingat, waduh dulu bagaimana waktu dia masih menjadi seorang Farisi, bagaimana dia menganiaya orang-orang Kristen. Mungkin ada begitu banyak orang Kristen yang dia tangkap melalui anak buah dia. Mungkin ada beberapa yang dia bunuh di tangan dia sendiri. Dan saya percaya itu mungkin menghantui dia seumur hidupnya dia. Nah tapi dia berkata gini, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Nah kalau dia masih mengingat-ingat masa lalu, dosa-dosa dia, bagaimana dia menganiaya orang Kristen, mungkin bagaimana dia membunuh mereka, dia pasti tidak akan bisa maju ke tempat di mana Tuhan mau dia berada. Nah saya tidak tahu apa yang saudara alami, mungkin saudara punya masa lalu yang gilang gemilang, mungkin sebagian dari saudara punya masa lalu yang suram, tapi saya mau berkata kepada saudara, jangan menoleh ke belakang. Mari lupakan semua yang ada di belakang. Yang penting saudara sudah minta ampun sama Tuhan, Tuhan sudah mengampuni saudara, dan mari berjalan bersama Tuhan dalam anugerahnya dan terus maju sampai garis akhir. Ya. Jadi jangan menoleh ke belakang seperti istrinya Lot. Istrinya Lot sudah memberikan kita pelajaran, ketika dia menoleh ke belakang, dia akhirnya gagal sampai ke tujuannya. Kalau kita seringkali menoleh ke belakang, mengingat-ingat masa lalu, ya, kita akan pasti gagal. Dulu waktu saya masih tinggal di Surabaya, saya punya seorang teman. Dia merokok, orangnya merokok. Setelah dia lihat saya aktif di gereja, dia ngomong begini, Wan, saya terus terang ya, dulu saya itu termasuk tim pelayanan, tim healing ministry-nya pendeta Yeremia Rim. Saudara mungkin pernah dengar pendeta Yeremia Rim, itu pendeta almarhum ya. Dia orang pertama kalau tidak salah, orang Indonesia pertama yang khotbah di stadion utama gitu loh. Jadi Kak Yer ini terkenal dulu. Dan teman saya ini cerita, saya ini bagian dari tim kesembuhannya dia. Banyak orang yang saya doakan sembuh. Orang kanker saya doakan sembuh, luar biasa. Terus saya tanya, tapi sekarang kok Anda seperti begini? Ya itulah. Dan dia selalu mengingat-ingat cerita tentang masa lalunya. Masa lalu saya begini, saya dulu begini, dipakai Tuhan luar biasa. Saya dulu masuk tim penyembuhannya Yeremia Rim. Tapi saya bilang, yang terpenting sekarang itu bagaimana? Nah sebetulnya banyak orang Kristen yang seperti itu. Saya banyak temukan banyak orang Kristen yang karena sesuatu hal, karena krisis ekonomi dan sebagainya, akhirnya menjadi pahit dengan Tuhan. Makanya saya selalu berkata hari-hari ini semua kita butuh minta dari Tuhan kemanisan yang dari Tuhan. Ya, supaya kita bisa terus kuat berjalan mencapai garis akhir. Jadi nasihat firman Tuhan hari ini, jangan menoleh ke belakang. Ya, kesalahan istri Lot yang kedua itu adalah dia menoleh ke belakang.
Menoleh ke belakang itu bisa membuat kita gagal mencapai panggilan tertinggi Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kesalahan istri Lot yang ketiga itu adalah dia mudah putus asa, saudara. Dia mudah putus asa dan dia berhenti di tengah jalan. Atau kalau bahasa kerennya itu stagnasi. Nah itu yang membuat dia gagal juga. Nah saudara, dalam hidup kekristenan, saudara jangan jadi orang yang gampang putus asa. Saudara jangan jadi orang yang gampang berhenti di tengah jalan. Mari minta terus kesanggupan yang dari Tuhan. Bahkan berkata, Tuhan paksakan supaya kehendak dan rencanamu yang sempurna tergenapi semuanya dalam hidupku ini. Berjalan terus from glory to glory. Ya, minta anugerah dan kesanggupan yang dari Tuhan untuk bisa mencapai panggilan tertinggi Tuhan dalam hidup saudara. Banyak orang Kristen kalau kita mau jujur tanpa sadar, sebetulnya mereka menjadikan Tuhan Yesus seperti tiket sekedar lolos masuk surga. Yang penting kan saya sudah Kristen, saya sudah lahir baru, saya sudah dibaptis Roh Kudus, sudah bahasa lidah, saya sudah rajin pelayanan, apalagi yang saya harus cari? Saya mau beritahu saudara, masih ada banyak hal yang Tuhan sediakan buat saudara di depan. Jangan berhenti saudara. Karena nanti satu saat saudara akan menyesal, karena ternyata ada begitu banyak hal yang saudara belum capai di dalam Tuhan. Tuhan masih sediakan begitu banyak hal buat saudara. Mari masuk lebih dalam lagi, mari terbang lebih tinggi lagi, mari berlari lebih kencang lagi bersama dengan Tuhan. Bahaya terbesar dalam kekristenan itu sebetulnya bukanlah ajaran sesat. Satu hamba Tuhan berkata gini, sebetulnya iblis itu, musuh itu punya keahlian khusus. Dia seringkali menanamkan ketakutan terhadap penyesatan dalam diri kita. Jadi jangan dengar hamba Tuhan ini, sesat nih. Jangan dengar khotbah dia, sesat. Nah saya tidak mengatakan bahwa kita harus dengar bebas semua hamba Tuhan, tidak. Tapi sebetulnya ketakutan akan penyesatan itu jauh lebih berbahaya daripada penyesatan itu sendiri. Kadang-kadang saking ketakutannya kita dengan penyesatan, itu lebih bahaya ternyata dari penyesatan itu sendiri. Sebetulnya kunci supaya kita tidak masuk dalam penyesatan sederhana. Milikilah kasih akan kebenaran. Orang yang mengasihi kebenaran, dia pasti tidak mungkin tersesat. Ya. Belajar minta dari Tuhan kesanggupan untuk mengasihi kebenaran. Kalau orang mengasihi kebenaran, dia pasti punya antena, dia punya semacam kepekaan. Dia akan tahu hal-hal seperti ini kurang tepat, gitu ya. Nah, saudara jangan berhenti di tengah jalan. Ya. Tuhan mau semua kita terus maju from glory to glory. Panggilan tertinggi Tuhan buat setiap kita di dalam perjanjian baru itu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Jadi harusnya visi semua kita di tempat ini adalah menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu jangan gampang putus asa saudara, jangan gampang menyerah. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan stagnasi seperti istrinya Lot. Tapi mari terus minta kesanggupan yang dari Tuhan supaya bisa terbang lebih tinggi lagi. Bisa berlari lebih cepat lagi. Masuk lebih dalam lagi, raih semua janji Tuhan dalam hidup saudara. Ya, jangan biarkan tanah kanan saudara direbut orang lain. Saya teringat satu ayat, coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11. Wahyu pasal 3 ayat 11. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Aku datang segera, artinya tidak lama lagi. Aku datang segera. Tapi kemudian dia katakan begini, peganglah atau genggam baik-baik ya. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang harus dipegang? Panggilan Tuhan, mandat Tuhan. Tugas dari Tuhan itu harus dipegang baik-baik dan dilakukan supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, kalau kita baca ayat ini, sebetulnya secara tersirat Tuhan mau berkata begini, pahala kita, upah yang Tuhan siapkan buat kita itu bisa saja hilang saudara, kalau kita tidak memegang erat-erat apa yang ada pada kita. Jadi hati-hati saudara dalam hidup ini. Saya ingat satu kali, mungkin saudara pernah dengar namanya pendeta Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman sudah almarhum, dia seorang penginjil wanita yang sangat diurapi. Bahkan banyak Benny Hinn seringkali memakai Kathryn Kuhlman ini sebagai contoh
Dan Benny Hinn sendiri mengakui Kathryn Kuhlman ini ada mentor dia. Walaupun mereka sebenarnya belum pernah bicara. Tapi dia pelajari video-videonya Kathryn Kuhlman, bagaimana cara Kathryn Kuhlman melayani kesembuhan. Dan dia mendapat inspirasi dari seorang Kathryn Kuhlman. Nah, Kathryn Kuhlman ini pertama pernah cerita begini. Dia bilang banyak orang terkagum-kagum dengan pelayanan saya. Tapi terus terang saya mau mengaku bahwa sebetulnya panggilan untuk melayani seperti ini, sebetulnya Tuhan sudah pernah berikan kepada orang lain. Tapi orang lain itu menolak. Dan akhirnya Tuhan memberikan pilihan itu kepada saya. Jadi sebetulnya saya ini bukan pilihan pertama, tapi pilihan kedua. Nah, dalam hidup ini jangan sampai saudara mengalami seperti itu. Jangan sampai mahkota atau pahala atau upah yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan buat saudara tidak bisa saudara raih. Karena apa? Saudara tidak pegang erat-erat. Karena saudara gampang menyerah. Karena saudara berhenti di tengah jalan. Karena saudara stagnasi. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita hidup di hari-hari terakhir, saudara, kita mesti hati-hati dengan bagaimana kita hidup. Ya, saya pernah mungkin katakan di tempat ini, ada seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren yang nulis buku Purpose Driven Life. Ini pendeta yang waktu Barack Obama pertama kali jadi presiden, dia yang mendoakan Barack Obama. Nah, dia berkata begini, menarik sekali, dan saya rasa kita harus renungkan baik-baik. Dia katakan, hidup kita di bumi ini sebetulnya adalah gladi resik atau latihan untuk hidup yang sebenarnya pada kekekalan nanti. Bagaimana cara kamu hidup di bumi sekarang ini, ya, bagaimana cara kita hidup di bumi sekarang ini yang mungkin 70 tahun, 80 tahun, itu akan menentukan upah dan posisi yang nanti akan kita raih pada kekekalan, pada kerajaan 1000 tahun. Jadi posisi saudara nanti di kerajaan 1000 tahun, di sorga, itu ditentukan dengan bagaimana cara saudara hidup sekarang ini. Karena itu hati-hati, jangan terlalu santai jadi orang Kristen. Ya. Tanya Tuhan sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, apa yang menjadi visimu buat aku. Tuhan, apa yang menjadi mandatmu buat aku, Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi panggilanmu buat aku, Tuhan. Dan berikan aku kesanggupan supaya aku bisa menyelesaikan, supaya aku bisa menggenapi semua mandatmu dalam hidupku ini. Harusnya begitu, saudara. Berdoa sungguh-sungguh supaya jangan sampai kita mengalami nasib seperti istrinya Lot. Panggilan Tuhan buat dia adalah mencapai Rehobot, tapi Zoar pun dia tidak sampai, bayangkan. Jangan sampai kita mengalami seperti ini, ya. Baik, itu yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Pelajaran keempat yang bisa kita pelajari dari istrinya Lot. Yaitu begini, Lot ini, istrinya Lot ini ya seorang wanita, ya seorang istri. Istri yang tidak taat akan Tuhan, sudah pasti tidak bisa menjadi seorang istri yang cakap. Kalau saudara baca di dalam Amsal pasal 31, itu ada ayat berkata, istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya. Jadi ada kriteria istri yang cakap. Kita akan banyak kehabisan waktu kalau kita bahas itu. Tapi di Alkitab itu ada istilah istri yang cakap. Nah, istrinya Lot ini terbukti bukan istri yang cakap, pasti bukan istri yang cakap. Karena dia tidak takut akan Tuhan. Dia berlambat-lambat, dia menoleh ke belakang, dia gampang putus asa, dia berhenti di tengah jalan. Pokoknya dia tidak taat akan Tuhan. Ya. Nah, dia ini bukan istri yang cakap. Dan dia tidak bisa mendidik anak dengan baik. Buktinya apa, saudara? Kalau saudara baca kelanjutan kisah tadi, ya, waktu istrinya Lot mati menjadi tiang garam, tinggal Lot dan kedua anak gadisnya. Mereka tinggal di satu tempat. Sampai satu waktu anak gadis yang sulung berkata gini sama adiknya. Sebagaimana kebiasaan di negara-negara lain, di negeri lain, kita pastikan mestinya kawin, menikah. Nah, di sini tidak ada laki-laki yang bisa menghampiri kita. Menghampiri itu bahasa halus, saudara. Kalau bahasa sebetulnya itu meniduri kita lah, begitu. Ini bagaimana kita bisa punya keturunan ini? Kita tinggal di tempat seperti gini. Dan kemudian kok bisa tiba-tiba muncul ide nyeleneh. Ciciknya bilang gini sama adiknya. Bagaimana kalau kita bikin papa kita mabuk? Kita kasih dia anggur sampai dia teler, nanti aku masuk duluan ke kamar.
Dan itu dilakukan, saudara. Dan Alkitab katakan kakaknya masuk tidur sama ayahnya, dan dia bangga besok pagi, oh saya berhasil tidur dengan papa. Dan sekarang giliran kamu. Adiknya juga melakukan hal yang sama, berhasil juga, papanya dibikin teler sedemikian rupa, tidur juga, terjadi incest. Dan lahirlah dua bangsa yang tidak masuk dalam barisan umat Tuhan. Lahirlah dua bangsa yang dikutuk Tuhan. Lahirlah dua bangsa yang sering bikin pusing bangsa Israel, yaitu Bani Amon dan Bani Moab. Itu lahir dari hasil incest kedua anak gadis Lot dengan ayahnya. Nah, tapi pertanyaan saya adalah begini, bagaimana mungkin kedua anak gadis ini bisa punya pemikiran seperti itu? Pasti karena mamanya ini didiknya tidak benar, ya kan? Kalau istrinya Lot ini memberikan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai firman Tuhan dengan benar, pasti kedua anak gadis ini tidak akan mungkin punya pemikiran seperti ini. Mereka mungkin akan berkata, jangan khawatir, walaupun di negeri ini tidak ada laki-laki, Tuhan pasti akan kirim laki-laki buat kita. Kita kan masih muda, Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi ini mereka bisa berpikiran seperti begitu. Kenapa? Pasti karena istrinya Lot ini tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Makanya hati-hati saudara, kalau saudara seorang istri, seorang ibu rumah tangga, saudara punya tanggung jawab untuk menjadi istri yang cakap. Ya. Didik anak saudara dengan baik dalam nilai-nilai firman Tuhan. Ya. Baik, kita ulang ya. Jadi kesalahan istri Lot yang pertama itu berlambat-lambat. Yang kedua, dia menoleh ke belakang. Yang ketiga, dia gampang putus asa. Dia berhenti di tengah jalan, dia stagnasi, tidak maju ke tempat yang Tuhan inginkan. Dan yang keempat, dia tidak bisa menjadi istri yang cakap. Dia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik sehingga kedua anak gadisnya akhirnya melahirkan dua bangsa yang dikutuk Tuhan, Bani Amon dan Bani Moab. Baik, Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah sampai 78 keturunan dan sampai keturunan yang beribu-ribu. Mari kita bangkit berdiri. Saya berharap, saya berdoa kita belajar banyak dari cerita istri Lot ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Kami belajar bersama dari teladan istrinya Lot. Ada hal-hal yang negatif yang kami tidak mau ambil dari istrinya Lot ini Tuhan. Kami tahu orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri, tapi orang yang lebih pintar belajar dari kesalahan orang lain. Tolong kami semua Tuhan, sanggupkan setiap semua kami Tuhan, untuk bisa bergerak sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu kami hidup di hari-hari terakhir ini, di mana lawatan tuaian sedang Tuhan siapkan buat kami. Ada gelombang tsunami lawatan Tuhan yang dahsyat atas bangsa-bangsa. Tuhan tolong kunjungi kami Tuhan, jangan sampai kami terlewat dari kegerakan-Mu Tuhan. Kami tahu orang yang paling malang di dunia adalah orang yang merasa dirinya sedang ada dalam kegerakan Tuhan, padahal dia sebetulnya tidak ada dalam kegerakan Tuhan. Tolong semua kami Tuhan untuk bisa menangkap kairos-Mu Tuhan. Beri kami semua kesanggupan untuk bisa mengenal times dan season-Mu Tuhan. Anugerahkan kepada kami urapan Bani Isakhar Tuhan, urapan yang memampukan kami untuk bisa segera menyambar kairos-Mu Tuhan. Sehingga kairos itu tidak lewat begitu saja, sehingga momentum ilahi yang Engkau berikan kepada kami tidak terlewat begitu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, amin. Sekalipun dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah
Yesus selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Biar musik dengan lembut. Saudara, hari ini kita semua datang di ibadah KKR kesembuhan dan urapan dahsyat. Rasanya kurang tepat kalau saya hanya menyampaikan firman Tuhan dan membiarkan saudara pulang begitu saja. Karena itu malam hari ini di dalam kesempatan yang masih ada ini, saya ingin mengundang saudara, kalau ada di antara saudara yang saat ini berbeban berat, saudara punya problem, saudara mungkin mengalami sakit penyakit, saudara butuh jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, saya undang saudara bisa datang ke depan dan saya mau berdoa buat saudara. Yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku, amin, habis lenyap, gunung batu dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Kami begitu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami diberkati. Setiap pesan-pesan Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita saudara. Puji Tuhan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus Allah kita. Nanti Ibu Vina akan memimpin doa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan kepada kami. Bapa di dalam surga, dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak Iwan Tuhan, Engkau berkati dalam pelayanannya semakin berkembang, dan Engkau berkati juga keluarganya dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan memberikan sebagian yang ada pada kami. Engkau berkati besar dan kecilnya, dan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Beberapa pemahaman penting yang boleh saudara perhatikan untuk sepekan ke depan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Irwan sudah memberkati Terang Ministry Pak. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan Bapak dan semua aktivitas kehidupan Bapak. Puji Tuhan. Saudara, untuk pembicara minggu saudara, itu saya sendiri saudara. Untuk Selasa yang akan datang kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Japarlin Marbun. Lalu ada pengumuman penting saudara. Tanggal 21 Desember, ingat ya lo saudara ya, jangan lupa dan jangan ditinggalkan. Karena tanggal 21 Desember kita akan merayakan ibadah Natal bersama Terang Ministry di tempat ini. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir jam 7 malam. Tapi karena sebelumnya kita akan ada fellowship bersama saudara, fellowshipnya kita akan makan malam bersama. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian nanti serta dengan undangan semuanya hadir jam 6 sore saudara. Karena kita akan makan malam bersama tanggal 21 Desember. Hari Sabtu itu saudara, itu tepat hari Sabtu. Jadi jangan ada janji-janji di tempat lain, kita ada janjian di tempat ini. Amin. Amin saudara. Haleluya ya. Jadi jam 6 sore kita ada di tempat ini, kita akan merayakan Natal. Lalu pengumuman yang lain adalah nanti tanggal Vina, tanggal berapa Vina? Acaranya tanggal 28 atau 29? Iya, 28. Nah saudara, hari Sabtu ya Vina ya. Hari Sabtu itu ada ibadah pemberkatan dari saudari Vina. Kenapa saya umumkan sekarang? Supaya saudara juga boleh hadir gitu ya. Tanggal 28 Desember itu bertepatan dengan hari Sabtu juga. Jadi Vina akan diberkati di tempat ini. Jadi kita akan ada ibadah pemberkatan nikah sekaligus mungkin resepsi ada di tempat ini apa di mana? Resepsinya di sentral, nanti undangannya Vina aja ya, pribadi lepas pribadi. Jadi kita sebagai jemaat Terang Ministry, yuk kita ambil bagian, kita rame-rame datang ke tempat ini, kita melihat pelayan Tuhan kita di tempat ini akan diberkati saudara beserta pasangannya. Vina mulai sekarang sudah bisa bagi-bagi undangan nih, saya sudah sampaikan pengumumannya ya saudara ya. Jadi saudara boleh hadir, kita sama-sama bersukacita, bersama-sama membagi sukacita yang diterima, yang akan dialami oleh Vina beserta keluarga rumah tangganya, calon rumah tangganya, belum saudara ya, belum rumah tangga ya, calon rumah tangga, calon keluarganya nanti, calon suaminya. Oke, itu saja yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Saudara, itu agenda penting yang boleh saudara catat. Doakan untuk KKR Terang Ministry untuk Sangir Talaut itu bulan 2 saudara, kemungkinan bulan 2. Lalu Kudus, Lampung, Nias saudara, doakan supaya semuanya yang sudah disusun direncanakan boleh berjalan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja pengumuman boleh saya sampaikan kepada saudara. Dukung terus, doakan gembala kita yang saat ini sedang cek jantungnya saudara. Jadi doakan supaya beliau dalam keadaan baik-baik saja, karena doa orang benar besar kuasanya. Amin saudara. Karena kenapa? Ada satu kesaksian sebentar saja saudara. Semalam puji Tuhan saya
ditambah keponakan lagi saudara. Kakak saya perempuan yang di Australia, karena kemarin saya dari Australia beberapa bulan yang lalu. Kakak saya melahirkan normal saudara. Puji Tuhan sehat-sehat saja. Tapi sebelumnya saudara, bayinya lahir normal, sehat. Tapi mamanya pendarahan saudara. Dan itu saya sempat gelisah, aduh jangan sampai nih. Karena bayinya panjang saudara. Panjang ya, bayi bule saudara ya. Jadi orang Indonesianya kakak saya mah pendek dari saya saudara, segini kali. Sedangkan suaminya tinggi lagi dari saya begitu. Segini lah, saya aja ngeliatnya begini saudara. Ya, jadi bayinya panjang, jadi ya mungkin bleeding lah ya, banyak darah. Ini kesaksian kenapa penting sekali kita berdoa buat saudara kita seiman yang kita kasihi. Semalam kalau nggak salah jam Indonesia itu jam 10:30 baru lahir. Masuk jam 4 pagi. Jadi ketuban sudah pecah, tapi pembukaannya baru satu. Saya nggak ngerti, kurang ngerti, tapi infonya seperti itu. Jadi menunggu sampai jam 10 malam, jam 10:30 malam, itu baru pembukaan yang keberapa, 9 kali apa gimana, saya nggak tahu, ibu-ibu lah yang tahu ya. Istri saya belum melahirkan soalnya, kita belum punya baby, jadi saya kurang ngerti. Jadi itu bleeding saudara, pendarahan banyak ngalir saudara. Saya kebetulan pada saat yang sama, saya ada di rumah Bapak Fendi. Kita ada doa bersama, betul ya Ed ya? Kita ada doa bersama di situ. Saya share, tolong doakan kakak saya sedang pendarahan, saat ini ada di rumah sakit di Australia. Tolong doakan supaya tidak terjadi apa-apa, bayinya sehat tapi kakak saya pendarahan. Kita berdoa saudara, kita berdoa di sana dan kita berdoa sama-sama sepakat, satu iman, satu roh, satu doa yang sama bahwa supaya Tuhan stop itu pendarahan. Pak Fendi yang pimpin doa dan kita amini, kita tolak pendarahan, kita katakan stop saudara. Saudara puji Tuhan, waktu saya pulang 1 jam kemudian saya dengar kabar dari Australia bahwa pendarahannya stop saudara. Berikan tepuk tangan kemuliaan nama Tuhan. Itu benar saudara, doa yang disertai dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan dasar kasih akan mendatangkan mujizat saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Amin saudara, kita berdoa buat gembala kita. Apapun yang dialami oleh gembala kita, kita mesti tetap berdoa. Amin. Kita tetap dukung doakan gembala kita. Saya punya prinsip, selama Pak Karman masih tetap fight untuk terang ministry, saya akan tetap fight untuk Pak Karman dan terang ministry. Bagian saya tetap dukung Pak Karman, itu doang. Jadi saudara, kita sama-sama yuk jemaat Tuhan, jangan sampai gembala kita lagi sehat, kita senang sama dia, kita mengasihi dia. Tapi pada saat yang seperti ini, waktu beliau mengalami goncangan, kita berusaha menjauhi. Jangan sampai saudara, karena betapa Tuhan mengasihi juga gembala kita dan Tuhan juga mengasihi terang ministry. Amin saudara, kita tetap dukung, doakan terang ministry gembala kita Bapak Pendeta Yakobus Karman. Itu saja saudara yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami percaya Tuhan setiap doa orang benar, besar kuasanya Bapa. Malam hari ini kami berdoa khusus buat gembala kami Bapak Pendeta Yakobus Karman. Biarlah kiranya Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa, yang gagah perkasa itu Tuhan menjamah tubuhnya di dalam nama Yesus. Jantungnya dijamah sama Tuhan, diberikan jantung yang baru. Lambung, ususnya semuanya Tuhan dijamah sama Tuhan. Oh, diberikan usus, jantung, lambung yang baru, semuanya diberikan yang baru Bapa. Saat ini Tuhan, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, jamahan Tuhan turun atas hamba-Mu demi nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, obat-obatan yang diminum diberkati, diurapi sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Itu berkati rumah tangganya, berkati keluarganya. Penggembalaan di tempat ini Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa Tuhan Bapak Pendeta Irwan yang saat ini ada bersama-sama dengan kami. Berkati hamba-Mu, berkati dalam pelayanan rumah tangga keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakan dibuat beruntung, berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada malam hari ini, para pemusik, singers, hamba-Mu worship leader Tuhan, urapi setiap kami, berkati setiap kami. Kami percaya jerih lelah kami dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami, lumbung-lumbung pekerjaan kami, semuanya diberkati
dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil, beruntung dalam usaha pekerjaannya semuanya. Tuhan diberikan keberuntungan yang luar biasa, diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Bahkan kami percaya Tuhan, seluruh keluarga besar Tenang Ministry diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yang sudah memberi untuk Tuhan, Bapak kuduskan, berkati persembahan kami, berkati persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa Tuhan sekali lagi buat Tenang Ministry, biarlah Tuhan pakai Tenang Ministry untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan oleh pelayanan-pelayanan Tenang Ministry. Tuhan memberkati ministry di tempat ini Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Pakai untuk bangsa ini, bahkan pakai untuk bangsa-bangsa Bapak. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah selesai pada malam hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita, angkat wajahmu, angkat hatimu, dan percayalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, yang manis, intim dengan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita orang yang percaya sudah menerima berkat yang berlimpah-limpah. Sama-sama kita katakan amin.